Kejiwaannya bagus. Kemudian saran saya jangan lupa latih terus teknik vokalnya. 1 Januari 2026, hari di mana Pulau Madura benar-benar meledak. Tanggal 1 Januari biasanya dirayakan sebagai awal tahun yang tenang. Namun, di tahun 2026, tanggal ini bertransformasi menjadi momen paling bersejarah bagi masyarakat Pulau Garam. Sejak matahari belum menampakkan sinarnya, denyut nadi kehidupan di 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, seolah berhenti total dari rutinitas harian dan beralih fokus pada satu titik koordinat, kepulangan sang pahlawan, Valen Akbar. Ribuan, puluhan ribu, hingga jutaan pasang kaki bergerak serentak seperti arus ombak yang tak terbendung, memadati jembatan Suramadu hingga setiap jengkal aspal menuju jantung Pamekasan. Ini bukan sekedar kepulangan seorang penyanyi. Ini adalah kembalinya harga diri masyarakat Madura yang telah diperjuangkan Valen di panggung nasional. Udara di Pamekasan mendadak terasa sesak oleh aura euforia yang begitu pekat, di mana setiap sudut jalan dipenuhi oleh manusia yang membawa kerinduan mendalam selama 7 bulan terakhir. Suara klakson, gema musik uldaul, dan teriakan nama Valen bersahutan menciptakan simfoni kegilaan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah artis daerah manapun di Indonesia. Madura benar-benar meledak dalam arti yang sesungguhnya, meledak dalam cinta, meledak dalam air mata, dan meledak dalam kebanggaan kolektif yang menghancurkan logika kerumunan biasa. Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan yang menjadi muara akhir masa tampak seperti sebuah bejana raksasa yang tak lagi sanggup menampung tumpah ruahnya jutaan jiwa yang ingin menjadi saksi mata kembalinya sang pangeran dangdut ke pangkuan ibunda tercinta. Tragedi di balik euforia. Ratusan warga tumbang demi melihat sang idola. Di balik kemegahan sambutan yang luar biasa tersebut, terselip sebuah drama kemanusiaan yang sangat menggetarkan hati dan membuat siapapun merinding. Akibat kepadatan massa yang melampaui batas kewajaran, Stadion Gelora Madura berubah menjadi lautan manusia yang saling berdesakan tanpa celah sedikit pun untuk bernafas dengan lega. Cuaca panas yang menyengat khas pesisir Madura beradu dengan emosi yang meluap, mengakibatkan ratusan warga dilaporkan pingsan dan harus dievakuasi di tengah kerumunan yang tak berujung. Tim medis, relawan, hingga aparat keamanan dikabarkan hampir kehabisan tenaga dan oksigen saat menangani banyaknya korban yang tumbang akibat dehidrasi, sesak nafas, hingga pingsan karena terlalu terharu melihat Valen dari dekat. Suara sirine ambulans yang mencoba menembus barikade manusia menjadi latar belakang yang mencekam di tengah hiruk-pikuk kebahagiaan. Bahkan, beberapa warga dilaporkan rela jalan kaki hingga puluhan kilometer karena akses kendaraan mati total, hanya untuk berakhir jatuh lemas karena kekelahan, namun tetap tersenyum saat nama Valen terdengar melalui pengeras suara. Ini adalah bukti betapa besar pengorbanan rakyat demi sebuah rasa memiliki. Mereka tidak peduli dengan rasa sakit fisik. Mereka mengabaikan bahaya desak-desakan karena bagi mereka, melihat Valen Akbar adalah obat dari segala dahaga prestasi daerah yang selama ini terpendam. Pemandangan petugas medis yang menggendong warga di tengah lautan manusia menjadi saksi bisu bahwa cinta masyarakat Madura kepada Valen sudah berada di level yang sangat ekstrim dan tak terlukiskan dengan kata-kata. Sang raja menangis, air mata Rhoma Irama untuk titisan Madura. Momen yang paling mengguncang jagat maya dan membuat seantero Nusantara ikut menangis adalah ketika sang raja dangdut Rhoma Irama secara mendadak melakukan siaran langsung melalui Instagram pribadinya tepat tengah malam. Dalam kegelapan kamarnya, dengan lampu yang temaram, terlihat jelas mata Bang Haji yang memerah dan sembab, menampakkan gurat kesedihan sekaligus kebanggaan yang sangat mendalam. Dengan suara yang berat dan berkali-kali terhenti karena menahan isak tangis, sang maestro mengungkapkan betapa hatinya hancur melihat video jutaan warga Madura yang menyambut Valen layaknya seorang raja diraja. Saya nangis terharu lihat ini. Valen, kamu adalah bukti bahwa juara sejati tidak butuh piala pertama untuk memenangkan hati rakyat, ucap Rhoma sambil menyeka air mata yang jatuh di pipinya. Sang raja dangdut yang selama ini dikenal tegar, kini luluh melihat seorang pemuda 18 tahun mampu menghidupkan kembali ruh musik dangdut di tanah kelahirannya dengan cara yang begitu kolosal. Bagi Rhoma, sambutan ini adalah jawaban dari doa-doanya selama puluhan tahun tentang masa depan regenerasi dangdut yang murni dan berkarakter.
Klip siaran langsung Rhoma Irama yang menangis ini segera menjadi viral, dengan total tontonan mencapai 60 juta kali dalam semalam, memicu tagar hashtag Rhoma Nangis Valen yang merajai kolom trending di seluruh platform media sosial. Ini adalah pengakuan tertinggi dari seorang legenda, sebuah restu spiritual yang jauh lebih berharga dari gelar juara apapun, di mana sang raja sendiri mengakui bahwa dalam diri Valen, ia melihat cerminan masa mudanya yang berjuang demi musik rakyat. Konvoi 100 km, lautan manusia dari Gerahadi hingga gerbang Pamekasan. Perjalanan Valen Akbar dari Surabaya menuju Pamekasan adalah sebuah parade kemenangan yang mungkin hanya bisa ditandingi oleh penyambutan pahlawan perang di masa lalu. Dimulai dari Gedung Negara Gerahadi, di mana Gubernur Hovifah Jindar Parawansa dan Wagub Emil Dardak menyambutnya dengan upacara resmi yang sangat megah. Valen kemudian dikirap menggunakan kendaraan hias Sekar Kedaton yang sangat ikonik. Sepanjang jalur 100 km lebih, mulai dari keluar jembatan Suramadu, melewati wilayah Sampang, hingga masuk ke pusat kota Pamekasan, warga Madura berjejer di pinggir jalan tanpa terputus, menciptakan pagar betis manusia terpanjang dalam sejarah Jawa Timur. Warga dari pelosok desa keluar ke jalan raya, membawa spanduk bertuliskan "Valen Anak Madura, juara di hati kami", sambil melemparkan bunga ke arah kendaraan yang membawa sang bintang. Suasana di sepanjang rute konvoi benar-benar gegar, lalu lintas lumpuh total, aktivitas ekonomi berhenti, dan semua mata hanya tertuju pada satu sosok pemuda yang berdiri melambaikan tangan dengan air mata yang terus mengalir. Netizen yang menyaksikan melalui pantauan drone menggambarkan pemandangan tersebut sebagai lautan manusia tanpa akhir, di mana warna merah dan putih khas Madura mendominasi setiap jengkal pandangan. Valen sendiri mengaku sangat terguncang secara emosional. 7 bulan ia berjuang di Jakarta dengan penuh tekanan, dan kini ia disambut dengan cinta yang begitu brutal dan tanpa syarat oleh jutaan saudaranya setanah air. Ini bukan sekedar kepulangan, ini adalah sebuah migrasi massal emosi rakyat yang tumpah ruah ke jalanan demi satu nama yang telah mengharumkan nama Madura. Tahta di Stadion SGM, pidato mengharu biru Sang Pangeran Madura. Puncak dari segala ketegangan emosional hari itu terjadi ketika Valen akhirnya menginjakan kaki di panggung raksasa yang telah didirikan di tengah Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, SGMRP. Begitu sosoknya muncul di bawah sorot lampu, stadion yang tadinya bergemuruh hebat mendadak hening dalam tangis kolektif saat Valen jatuh tersungkur bersujud di atas panggung sebagai tanda syukur. Dengan suara yang parau karena terlalu banyak menangis sejak di perjalanan, Valen memulai pidatonya yang langsung menyayat hati jutaan orang. Terima kasih masyarakat Madura. Tanpa doa kalian, saya hanya butiran debu di Jakarta. Kalimat pembuka itu disambut dengan teriakan histeris dan isak tangis dari puluhan ribu penonton yang memenuhi tribun hingga lapangan. Di atas panggung itu, Valen bukan lagi seorang kontestan yang sedang dinilai oleh juri, melainkan seorang anak yang sedang melapor kepada orang tuanya bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia bercerita tentang malam-malam dingin di karantina, tentang kerinduannya pada masakan rumah, dan tentang semangatnya yang hampir patah namun bangkit kembali karena mengingat dukungan warga Pamekasan. Pidato ini menjadi momen merinding parah karena di setiap jeda bicaranya, Valen tak kuasa menahan air mata, yang kemudian diikuti oleh tangisan massal para ibu-ibu dan bapak-bapak di bangku penonton. Ini adalah bukti sahih bahwa posisi runner-up di Dangdut Akademi 7 hanyalah sebuah angka statistik, karena di stadion ini, Valen Akbar adalah juara mutlak, raja tanpa mahkota yang kekuasaannya berakar kuat di dalam relung hati jutaan masyarakat Madura yang hadir sore itu. Konser gratis dan religius, kolaborasi Bawang Mas Group dan MUI Pamekasan. Satu hal yang membuat penyambutan Valen di Pamekasan ini begitu terhormat dan berkelas adalah keberanian pihak sponsor utama PT Bawang Mas Group di bawah pimpinan Haji Hairul Umam untuk menggelar acara berskala raksasa ini secara gratis total tanpa tiket masuk sepeser pun. Haji Her menegaskan bahwa ini adalah bentuk apresiasi tulus atas perjuangan Valen, sehingga ia ingin seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali bisa ikut merayakan kegembiraan ini tanpa beban biaya. Namun, konser ini bukan sekedar hiburan hura-hura. Acara ini dirancang dengan sangat religius dan tertib, mengikuti 11 poin kesepakatan ketat dengan Majelis Ulama Indonesia, MUI Pamekasan. Panggung yang megah tidak diisi dengan goyangan erotis atau musik yang hingar-bingar tanpa makna, melainkan diisi dengan lagu-lagu bermuatan pesan moral dan spiritual yang mendalam. Valen membawakan lagu-lagu religius dan lagu Rhoma Irama yang penuh nasihat seperti sebujur bangkai dan perjuangan dan doa, yang membuat suasana stadion lebih mirip dengan acara sholawatan akbar daripada sebuah konser musik biasa.
Keputusan untuk menggratiskan acara ini membuat massa membludak 10 kali lipat dari kapasitas normal. Namun berkat arahan Haji Her dan koordinasi tim keamanan yang ketat, acara tetap berjalan dalam koridor kesantunan budaya Madura. Ini adalah contoh nyata bagaimana industri hiburan bisa bersinergi dengan nilai-nilai lokal dan religius, menjadikan kepulangan Valen bukan hanya sebagai kemenangan seni, tapi juga sebagai kemenangan moral bagi seluruh masyarakat Pamekasan yang dikenal sangat agamis. Dermawan di atas panggung, donasi 1,1 miliar untuk bencana Nusantara. Keharuan di Stadion Gelora Madura mencapai puncaknya ketika Valen Akbar di tengah suasana kemenangannya tidak melupakan saudara-saudaranya yang sedang tertimpa musibah di daerah lain. Di sela-sela penampilannya, diadakan sesi penggalangan donasi secara spontan untuk korban bencana alam di Aceh dan Sumatera yang saat itu sedang berduka. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam hitungan jam, terkumpul dana fantastis sebesar 1,1 miliar lebih, sebuah angka yang luar biasa untuk ukuran penggalangan dana di sebuah konser daerah. Bupati Pamekasan, Holilur Rahman, yang hadir di lokasi turut menyumbangkan 50 juta secara pribadi, diikuti oleh kontribusi besar dari Haji Her dan para pengusaha lokal lainnya. Bahkan, warga biasa di tribun yang mungkin hidup pas-pasan ikut melemparkan uang ke kotak donasi sebagai bentuk solidaritas yang luar biasa. Valen sendiri memimpin langsung doa bersama sebelum memulai penggalangan dana. Dengan mata yang kembali berkaca-kaca, ia mengajak jutaan fansnya untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka yang sedang menderita. Momen ini membuktikan bahwa Valen bukan hanya memiliki suara yang indah, tapi juga memiliki hati yang sangat dermawan dan peka terhadap isu sosial. Donasi miliaran rupiah ini menjadi kado terindah bagi bangsa Indonesia dari tanah Madura, menunjukkan bahwa euforia kepulangan Valen membawa berkah nyata bagi kemanusiaan. Hal inilah yang membuat Rhoma Irama semakin bangga dan terharu. Ia melihat Valen bukan sekedar penyanyi, tapi seorang penggerak massa yang mampu mengarahkan kecintaan fansnya menjadi sebuah kekuatan amal yang dahsyat. Titisan sang raja, mengapa Rhoma Irama begitu mencintai Valen? Banyak publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat seorang legenda sekaliber Rhoma Irama sampai menangis terharu melihat penyambutan Valen di Madura? Jawabannya terletak pada kualitas vokal dan karakter Valen yang selama ini dianggap sebagai titisan Rhoma Irama di era modern. Sejak babak awal di Dangdut Akademi 7, Bang Haji sudah sering memberikan standing ovation yang sangat jarang beliau berikan kepada peserta lain, terutama saat Valen membawakan lagu-lagu berat seperti Tabir Kepalsuan atau Derita. Rhoma melihat dalam diri Valen terdapat kemurnian cengkok dangdut asli yang mulai langka di telinga generasi Z. Sebuah karakter suara yang maskulin, berwibawa, namun mampu meratap dengan sangat syahdu. Juri lain seperti Dewi Persik dan Soimah pun sepakat bahwa Valen memiliki aura pangeran yang sudah sangat matang meski usianya baru 18 tahun. Ridho Rhoma sendiri pun sempat mengakui bahwa suara Valen sangat mengingatkannya pada suara sang ayah di masa-masa keemasan soneta dahulu. Melihat Valen disambut jutaan orang sambil membawakan lagu-lagunya, Rhoma merasa seolah-olah ia melihat dirinya sendiri di masa lalu. Ia merasa perjuangannya melestarikan dangdut selama puluhan tahun tidak sia-sia, karena kini telah lahir seorang penerus yang sangat dicintai rakyat. Air mata Rhoma adalah air mata syukur atas lahirnya regenerasi dangdut yang agamis dan berkarakter. Seorang pemuda dari desa terpencil di Madura yang kini menjadi wajah baru dangdut Indonesia yang bermartabat di mata dunia. Dampak ekonomi dan sosiologis ketika Valen menjadi magnet kesejahteraan. Kepulangan Valen ke Pamekasan ternyata memberikan dampak yang jauh lebih luas daripada sekedar urusan musik. Ia secara tidak sengaja telah menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sangat luar biasa bagi warga Madura. Selama rangkaian acara penyambutan, pedagang kaki lima, pengusaha transportasi, hotel, hingga sektor UMKM di Pamekasan dan sekitarnya mengalami lonjakan pendapatan yang berkali-kali lipat dalam satu hari. Jutaan orang yang datang dari luar daerah membutuhkan makanan, minuman, dan tempat istirahat yang membuat roda ekonomi rakyat kecil berputar sangat kencang. Fenomena sosiologis juga terjadi, di mana warga Madura yang selama ini sering terfragmentasi oleh perbedaan politik atau kelompok, mendadak bersatu padu dalam satu identitas yang sama, pendukung setia Valen Akbar. Valen telah berhasil menjadi simbol pemersatu lintas generasi dan lintas golongan, di mana anak muda hingga lansia duduk bersama di stadion dengan penuh keharmonisan. Pemerintah daerah mengakui bahwa belum pernah ada sosok yang mampu menciptakan crowd sebesar ini dalam sejarah Madura,
yang menunjukkan betapa kuatnya soft power yang dimiliki oleh seorang talenta seni. Valen kini dipandang sebagai aset daerah yang paling berharga, seorang duta pariwisata dan budaya yang mampu mempromosikan keramahan dan kegigihan orang Madura ke tingkat nasional. Keberhasilan konser religius ini juga membuktikan bahwa Madura bisa menyelenggarakan acara berskala jutaan orang dengan tetap menjaga ketertiban dan nilai-nilai kesopanan. Sebuah prestasi sosiologis yang sangat membanggakan di mata para pengamat sosial dan keamanan nasional. Finale, masa depan cerah sang bintang yang tak pernah lupa akar. Sebagai penutup dari rangkaian hari yang luar biasa tersebut, Valen Akbar berdiri di tengah panggung stadion di bawah gemerlap kembang api yang menghiasi langit malam Pamekasan, menjanjikan sebuah babak baru dalam kariernya. Meskipun ia hanya menyandang gelar juara 2 secara administratif, namun malam itu ia telah membuktikan bahwa ia adalah juara di hati rakyat yang sesungguhnya. Masa depan Valen kini terbentang luas di depan mata. Rumor mengenai album solo yang diproduseri langsung oleh Rhoma Irama, tur nasional Pangeran Madura, hingga tawaran kontrak sinetron religi sudah mulai membanjiri manajemennya. Namun, di tengah semua kemewahan tersebut, Valen memberikan pesan penutup yang sangat mengharukan. Ia berjanji tidak akan pernah melupakan asalnya, tidak akan pernah sombong, dan akan selalu menjadi anak Madura yang rendah hati. Ia ingin prestasinya menjadi inspirasi bagi ribuan pemuda di pelosok desa Madura lainnya untuk berani bermimpi setinggi langit dan menaklukkan Jakarta tanpa harus kehilangan jati diri budaya asli. Air mata jutaan orang malam itu perlahan mengering, berganti dengan senyum kebanggaan yang akan dibawa pulang ke rumah masing-masing sebagai cerita legenda yang akan diceritakan kepada anak cucu. Valen Akbar telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh uang atau kekuasaan. Ia telah memenangkan cinta yang murni dari jutaan hati rakyatnya. Perjalanan Valen baru saja dimulai, dan dengan restu dari sang Raja Dangdut serta doa tulus dari jutaan warga Madura, ia diprediksi akan menjadi legenda baru yang sinarnya tidak akan pernah padam dalam sejarah panjang musik dangdut Indonesia.